Ustadz, ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Siti RA002. Ustadz, salah nggak sih kalau aku menjaga jarak dengan keluargaku, tapi itu bukan berarti aku tidak sayang dengan mereka? Barakallahu fik. Terima kasih pertanyaannya. Dalam Islam ada istilah hajrun jamil atau meninggalkan sesuatu dengan cara berkelas, meninggalkan sesuatu dengan cara elegan, meninggalkan sesuatu dengan cara yang sopan, meninggalkan sesuatu dengan cara yang indah. Allah Ta'ala katakan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau dengan apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara peninggalan yang baik. Tentu bukan dalam konteks meninggalkan secara seluruhnya, tapi dalam hal jaga jarak. Kita tahu jaga jarak itu terkadang menyelamatkan kita karena pohon yang terlalu dekat seringkali melukai. Kita tahu pohon apabila terlalu berdekatan bertumbuhan, dia tidak akan bertumbuh secara maksimal karena dia butuh jarak. Makanya kincir angin pun demikian. Kincir angin terlalu dekat akan merusak satu dengan yang lainnya, tapi ada jarak. Dan jarak-jarak kita diperlukan dalam kehidupan. Rasulullah SAW pun yang menerima nasihat ini dari Allah Ta'ala, wahjurhum hajran jamila, itu pernah menjaga jarak dengan bersabar kepada paman-pamannya. Yang kita tahu paman adalah orang terdekat Nabi SAW karena beliau tidak punya ayah. Jadi paman adalah pengganti ayah di sisi beliau. Tapi justru paman-pamannya tidak ada yang beriman kecuali Hamzah dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian beliau juga pernah jaga jarak kepada Wahsy. Kita tahu pembunuh daripada pamannya Nabi SAW, Hamzah, salah satu paman yang masuk Islam pertama kali dan ikut perang Uhud, ternyata dibunuh oleh Wahsy. At the end of the day ternyata Wahsy masuk Islam. Padahal dia adalah pembunuh pamannya Rasulullah SAW. Dan setiap kali Wahsy bertemu dengan Nabi SAW, Rasulullah agak jaga jarak. Ya. Rasulullah tidak terlalu ingin berinteraksi banyak dan tidak terlalu ingin melihat wajah Wahsy, khawatir terbuka luka lama, khawatir nanti Rasulullah teringat kepada pamannya dan sedih dan akhirnya berbuat suatu hal kepada Wahsy. Maka Rasulullah berjaga jarak. Intinya menjaga batasan, tidak terlalu dekat dengan seseorang, tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang berpotensi menyakiti hati kita sewajarnya. Tentu kita tetap berbuat baik, tetap kita elegan, tetap kita tidak membalas keburukan sebisa mungkin, ya. Karena memang kebaikan hanya dibalas dengan kebaikan, dan sebaik-baik balasan yang kita dapatkan dari orang yang melukai kita adalah di akhirat kelak. Jadi dengan balasan pahala. Ya, kalau kita tidak balas di dunia, akan ada pembalasan di hari kiamat, dan itu lebih berkesan, lebih berkelas, dan lebih menguntungkan buat kita. Karena di akhirat atau di hari kiamat nanti tidak ada currency lagi berupa mata uang. Hari ini orang berbuat zalim bisa dibayar. Hari ini orang berbuat zalim bisa dia melakukan hal persuasif lain dengan hadiah. Tapi di hari kiamat tidak ada currency, tidak ada mata uang berupa uang, tidak ada mata uang berupa hadiah. Yang ada adalah pahala dan dosa. Entah itu pahala orang buat kita atau pahala kita buat orang. Entah itu dosa orang buat kita atau dosa kita buat orang. Maka beruntunglah orang-orang yang dia mendapatkan banyak hinaan, cacian, makian. Harusnya memang, karena dia bisa mendapatkan tabungan lebih banyak di hari kiamat. Tapi poinnya kita bukan mencari hinaan sebanyak-banyaknya, bukan mencari bulian sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kita bersisi dengan orang di dunia ini, tentu kita tidak diperkenankan untuk membuat kezaliman yang lebih besar atau membuat kezaliman lagi kepada dia. Cukuplah Allah yang membalasnya. Kalaupun memang ada bulian berupa fisik, maka memang ada balasan di dalam Islam itu, yaitu mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, ya harus setara. Dalam hal ini kita boleh membela diri, tapi ketika memang ada slack dengan seorang, maka selesaikan dengan cara yang elegan dan minta maaf kalaupun misalnya kita tidak salah. Kemudian setelah itu kita agak berjaga jarak dengan tujuan kita khawatir untuk menciptakan potensi konflik yang baru. Karena kita tahu setiap interaksi pasti memiliki potensi friksi. Setiap interaksi pasti punya potensi clash. Semua hal. Interaksi manusia selalu ada clash. Bahkan interaksi penghuni surga saja di dunia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka juga pernah clash. Dua-duanya penghuni surga. Dua-duanya dijamin surga. Dan kita tahu Rasulullah SAW pun ini pernah bersisi dengan istrinya, sama-sama penghuni surga. Artinya Rasulullah bahkan pernah juga memboikot istrinya selama 1 bulan. Beliau di dalam suatu ruangan yang tidak ada istri-istrinya,
dan tujuannya adalah untuk menjaga jarak supaya mereka belajar, terkadang demikian. Meskipun demikian ketika kita bersisi dengan seorang atau dengan keluarga, maka usahakan jangan larut masalah